Shalom. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, Yesus mengajarkan satu kebenaran bagaimana ketika kita orang percaya berdoa meminta kepadanya, Dia akan mengabulkan doa kita. Dia katakan, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena barang siapa meminta, dia akan menerima, barang siapa mencari dia akan mendapat, barang siapa mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu yang jika anaknya meminta roti memberikan batu, atau meminta ikan memberikan racun? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepadamu jika kamu meminta kepadanya. Kebenaran firman Tuhan ini meneduhkan hati kita. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa Allah masih menjawab doa-doa yang kita naikkan. Allah tidak berhenti menjawab doa-doa kita, sebab Dia adalah Allah yang baik. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yesus mengingatkan kepada kita, kalau anak kita meminta roti, tidak mungkin kita kasih batu, atau meminta ikan, kita memberikan kepada dia ular. Padahal di dunia ini kita tidak sempurna, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia mengajarkan juga kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ke-6. Dia mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa dengan tidak bertele-tele, apa yang kita butuhkan, ungkapkan, sampaikan itu kepada Bapa di sorga, maka Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dia mengajarkan juga kepada kita ketika kita berdoa, mari kita bereskan hati kita, ampuni dulu seorang dengan yang lain. Yang Dia katakan atau diajarkan setelah Dia mengajarkan doa Bapa kami. Sebab jika kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga juga akan mengampuni kita, dan Dia akan mengabulkan doa-doa kita. Dia mengajarkan juga kepada kita dalam Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, pasti Allah tidak akan mendengarkannya. Jadi intinya, kalau Allah akan mengabulkan doa-doa kita, tapi itu akan terjadi kalau kita membereskan hati kita. Motivasi kita itu bukan motivasi yang tidak benar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, artinya apa? Kita harus dibersihkan, hati kita harus dibersihkan dari niat-niat jahat. Maka saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan digenapi. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saya mendorong kita semua pada hari-hari ini, jangan khawatir, jangan takut akan apapun yang saudara butuhkan, akan apa yang akan kau makan, akan apa yang akan kau minum, atau akan kau pakai, kebutuhan-kebutuhan. Atau jangan khawatir, jangan takut dengan COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Jangan takut dengan krisis, jangan takut dengan segala sesuatu yang dapat terjadi, karena Allah mengendalikan segala sesuatu. Dia hanya meminta kepada kita berdoa. Minta apa yang menjadi kebutuhanmu, minta kebutuhan-kebutuhanmu, minta perlindunganmu, dan Allah yang baik akan mengaruniakan, akan memberikan kepada saudara. Sebab Dia yang berfirman itu adalah setia. Dia berfirman, semuanya itu pasti akan Dia lakukan. Karena firman Allah dalam Matius pasal yang ke-5 yang ke-18 berkata, belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu iota tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya semua yang Allah firmankan itu pasti terjadi. Jadi kalau Dia berfirman, kita meminta, maka kita akan menerima. Kalau Dia berfirman, kita mencari, kita akan mendapat. Kita mengetok, pintu akan dibukakan bagi kita. Maka saya percaya Dia akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk itu, mari perbaiki hati dan berdoa, meminta kepada Bapa di sorga, dan Bapa di sorga akan mengabulkan doa-doa yang kita naikkan pada hari-hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara yang mendengarkan renungan ini. Amin.